Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Madura. Pagi hari di desa itu biasanya penuh dengan aroma tanah basah, dengung, serangga, dan suara ayam jantan yang bersahut-sahutan. Ladang-ladang tembakau terbentang luas, hijau, segar, seperti bentangan karpet alam yang menjadi tumpuan hidup ribuan orang. Tetapi siapa sangka di balik ketenangan itu tersimpan bara yang siap menyala menjadi api besar. Bara itu berasal dari sepetak tanah seluas 5,8 hektar. Tanah yang bukan sekadar hamparan sawah, melainkan simbol sejarah, harga diri, dan identitas sosial. Tanah Percaton. Tanah itu, menurut cerita para sesepuh, adalah warisan sejak masa Majapahit. Ia bukan tanah biasa, melainkan tanah bengkok yang dipinjamkan oleh raja sebagai fasilitas untuk rakyat. Selama bertahun-tahun, tanah ini dikelola untuk kepentingan desa, bercocok tanam, menghidupi keluarga, menopang kesejahteraan bersama. Ia adalah bagian dari denyut nadi masyarakat Bujur Tengah. Namun, tahun 1999 menjadi titik balik. Sebuah keputusan kepala desa bernama Haji Baidlowi mengubah status tanah ini. Ia menukar guling tanah Percaton dengan tanah miliknya sendiri yang seluas 4,4 hektar tanah yang sudah berdiri sebuah sekolah dasar. Tukar guling ini sah secara administratif, disetujui pemerintah daerah Jawa Timur. Tetapi, keabsahan di atas kertas tidak serta-merta berarti diterima oleh hati masyarakat. Sebab dalam pandangan sebagian warga, tanah Percaton adalah pusaka bersama. Dari sinilah bibit bencana disemai di Madura. Tanah tidak hanya soal pertanian. Tanah adalah simbol keberlanjutan hidup, warisan leluhur, dan kehormatan. Tanah Percaton lebih istimewa lagi. Ia dianggap sebagai titipan sejarah dalam cerita rakyat. Tanah itu bukan milik siapapun, melainkan milik desa untuk rakyat. Menguasainya berarti menguasai marwah komunitas. Tanah Percaton iku tanah raja, tanah sing dibagi kanggo rakyat. Begitu kata para tetua desa. Artinya, tanah Percaton adalah tanah raja, tanah yang dibagikan untuk rakyat. Oleh karena itu, siapapun yang mencoba menguasai secara pribadi dianggap melanggar tatanan adat. Haji Baidlowi, kepala desa waktu itu, melihat dari sisi praktis. Ia memiliki tanah pribadi yang sudah digunakan untuk SD. Daripada sekolah itu terus menempati tanah pribadi, ia memilih menukar dengan tanah Percaton. Logika administrasi sederhana, sama-sama tanah, sama-sama produktif. Toh, pemerintah daerah juga menyetujui. Namun, di Madura, hukum adat, kehormatan, dan persepsi publik seringkali lebih kuat daripada dokumen hukum. Tahun 1999, keputusan itu diketok, surat-surat tukar guling ditandatangani. Tanah Percaton resmi berganti tangan. Banyak warga diam, sebagian lainnya bergumam, menyimpan keraguan. Tidak ada yang berani menentang secara terbuka, karena Haji Baidlowi masih menjabat kepala desa. Ia dihormati, punya pengaruh, punya massa. Namun, sejarah berkata lain. Kekuasaan kepala desa tidak abadi. Tahun berganti, jabatan berpindah tangan, muncullah sosok Mursyidin. Berbeda dari pendahulunya, Mursyidin memandang tanah Percaton bukan sekadar aset desa. Baginya, tanah itu adalah hak milik desa yang tidak boleh jatuh ke tangan perorangan. Siapapun orangnya, ia merasa berkewajiban mengembalikannya ke pangkuan desa. Disinilah garis konflik ditarik dengan tegas. Ketika Mursyidin menjabat, ia mulai menelusuri dokumen tukar guling. Hasil penyelidikan itu mengejutkan. Ada tanda tangan yang janggal. Ada dugaan pemalsuan dalam berkas resmi. Temuan itu menjadi senjata
Pada Desember 2005, Mursyidin melaporkan Haji Baitlawi ke Polsek Pamekasan. Tuduhannya jelas, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen tukar guling tanah percaton. Kasus ini pun naik ke Pengadilan Negeri Pamekasan. Putusan awal berpihak pada Mursyidin. Haji Baitlawi dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Masyarakat terbelah. Ada yang lega, ada pula yang merasa ini penghinaan terhadap mantan kepala desa mereka. Namun, drama hukum tidak berhenti di situ. Haji Baitlawi mengajukan banding, dan di tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur, keajaiban hukum terjadi. Vonis sebelumnya dibatalkan. Haji Baitlawi dibebaskan. Kemenangan di pengadilan membuat kubu Baitlawi kembali percaya diri, sementara kubu Mursyidin merasa dipermalukan. Perpecahan pun makin dalam. Melihat ketegangan, aparat mencoba turun tangan. Polisi dan camat berinisiatif mengadakan mediasi. Mereka mempertemukan kedua kubu. Harapannya ada kesepakatan damai. Tetapi di Madura, ketika kehormatan sudah dipertaruhkan, damai tidak mudah dicapai. Mediasi gagal. Kedua pihak sudah menyiapkan diri untuk pertempuran. Kubu Baitlawi mengumpulkan massa. Bahkan muncul nama Pendekar Sugali, nama samaran, seorang jagoan yang dikenal kebal dan berpengalaman dalam caro. Kubu Mursyidin juga tidak mau kalah, mengerahkan pengikutnya. Di desa, suasana semakin panas. Orang-orang mulai membawa celurit, bisik-bisik di warung kopi, suara-suara lantang di sawah. Semua mengarah pada satu kata, carok. Carok dalam budaya Madura adalah pertarungan demi harga diri. Biasanya 1 lawan 1 menggunakan celurit. Carok bisa terjadi karena persoalan tanah, hutang, atau perempuan. Dalam bentuk aslinya, carok punya aturan tidak tertulis. Laki-laki melawan laki-laki, 1 lawan 1 dengan keberanian terbuka. Namun, apa yang terjadi di Pamekasan 2006 jauh berbeda. Pertarungan itu berubah menjadi carok massal. Puluhan hingga ratusan orang terlibat. Celurit, beradu, darah, tumpah, dan bahkan perempuan ikut menjadi korban. Pagi itu, Mursyidin dan rombongannya bergerak. 6 mobil beriringan, sebagian berjalan kaki. Mereka menuju rumah Haji Baitlawi. Tujuannya dikatakan untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Tetapi setiba di sana, rumah kosong, rombongan pun memutuskan pulang. Namun, di perjalanan, malapetaka menanti. Mereka dihadang puluhan, bahkan ratusan pendukung Baitlawi. Semua bersenjata, celurit, suasana mendidih. Tiba-tiba, dentuman keras mengguncang udara. Bondet, bom ikan, meledak. Itu menjadi tanda dimulainya pertarungan. Jeritan terdengar, celurit berkilat di bawah matahari. Tubuh roboh, darah menyembur. Rombongan Mursyidin kocar-kacir, sebagian mencoba lari, sebagian melawan. Mursyidin sendiri berusaha melarikan ibunya ke rumah kosong. Ia ingin menyelamatkan sang ibu. Tetapi persembunyian terbongkar. Lawan mengepung, celurit berayun ke tubuh Mursyidin. Ia jatuh, berdarah. Sang ibu dengan naluri keibuan memeluknya, berusaha melindungi, tetapi celurit tidak berhenti. Keduanya tewas bersama dalam pelukan terakhir. Polisi sebenarnya sudah siaga, tetapi jumlah mereka hanya belasan, tidak sebanding dengan ratusan massa yang mengamuk. Pertarungan berlangsung sekitar setengah jam. Baru ketika ratusan personel tambahan tiba, keadaan bisa diredakan. Pemandangan Poska Bentroken mengerikan. Tubuh-tubuh bergelimpangan di tanah, bersimbah darah. Jerit keluarga pecah ketika jenazah dievakuasi dengan alas jemur tembakau dari bambu. Total 7 orang tewas.
5 dari kubu Mursyidin, termasuk dirinya dan ibunya. 2 dari kubu Baidlawi. Puluhan lainnya luka parah. Hari itu, Bujur tengah menjadi desa tangis. Polisi mengerahkan 300 personel tambahan. Rumah-rumah tertutup rapat. Jalanan sepi. Di balik pintu, orang-orang berbisik penuh ketakutan. 2 hari kemudian, malam pukul 10, Haji Baidlawi menyerahkan diri ke polisi. Ia dianggap dalang peristiwa ini. Pelaku lain ditangkap di hutan desa Talang Siring. Proses hukum berjalan. Vonis dijatuhkan. Hukuman 8 hingga 13 tahun. Tetapi, luka di hati masyarakat tidak mudah sembuh. Banyak yang berpendapat, tragedi itu tidak bisa disebut carok. Carok sejati adalah duel 1 lawan 1. Tetapi, di Bujur Tengah, perempuan ikut jadi korban. Ibu Mursyidin tewas bersama anaknya. Itu melanggar semua aturan tak tertulis. Yang tersisa hanyalah pertumpahan darah massal. Tradisi carok ternodai, berubah menjadi kekerasan brutal tanpa batas. Tragedi carok massal 2006 adalah kisah tentang tanah, kehormatan, dan luka sosial. Semua berawal dari sepetak tanah percaton, warisan sejarah yang seharusnya menjadi simbol persatuan, justru menjadi pemicu perpecahan. Hari ini, tanah itu tetap ada, tetapi darah yang tertumpah di atasnya tidak akan pernah hilang dari ingatan. Masyarakat Madura belajar bahwa ketika hukum tidak memberi keadilan dan ketika kehormatan dipertaruhkan, kekerasan bisa menjadi jalan pintas yang tragis. Bujur Tengah tidak akan pernah sama lagi.